Yang menurunkan semangat orang mengurus BUMDESA itu gaji dibagikan setelah ada laba. Ini kebodohan yang fatal. Kenapa kebodohan yang fatal? Kalau gaji dibagikan setelah laba, ya kalau ada laba BUMDESA. Ini bukan BUMDESA, tetapi mirip koperasi. Yang benar adalah sejak awal diproyeksikan gajinya berapa, tunjangan berapa, sehingga semua sejahtera dan nyaman. Kalau double kerja itu kan biasa, tetapi kerja di tempat BUMDESA untuk mengemban prakarsa lokal desa itu kan nggak mudah. Jadi sebelum dibagikan laba, gaji sudah dibayarkan atau tunjangan sudah dibayarkan, itu masuk dalam akun beban atau biaya dalam laba rugi. Jadi rumusnya ya pendapatannya berapa, biayanya berapa, hasilnya laba. Gaji ada dalam beban atau biaya. Saya sangat rumit kalau menjelaskan kepada beberapa teman, gajinya nunggu kalau ada laba, Pak. Ya sebenarnya yang benar itu gaji dibagikan setelah ada pendapatan. Tetapi ada juga di fenomena pandemi, karena sudah 5 tahun lebih BUMDESA-nya nyaman dengan gajian, maka ketika kegiatan usahanya itu tergerus pandemi, terutama desa-desa wisata, maka gajinya mungkin separuh, bahkan terjadi pemberhentian pegawai. Saya 80 pegawai, sisa 50. Nah, sampai pengurusnya nggak gajian, yang penting pegawainya yang gajian. Ini kesimpulannya, hati-hati, gaji jangan pernah dibagikan setelah ada laba, tapi sebelum laba, atau dibagikan setelah ada pendapatan. Besarannya berapa? Bisa aja disepakati. Kemudian salah kaprah berikutnya tentang antara manfaat dan profit. Kalau BUMDESA kerjasamanya dengan representasi dari kelompok perempuan, itu jangan dicantumkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada profit, tetapi lebih pada kerja-kerja pemberdayaan. Rugi nggak apa-apa, tapi manfaatnya yang besar. Nah, ini bisa masuk dalam materi standar kerja kompetensi. Memang kenapa ini diungkapkan? Karena di dalam anggaran dasar BUMDESA itu sudah mulai dipisah mana kegiatan usaha dan mana kegiatan non-usaha. Kalau kegiatan usaha itu yang kaitan investasi, BUMDESA tidak anti investasi. Uang investasi pun tidak masuk pada modal, tetapi masuk pada aset. Jadi ada pendapatan dari investasi, ada kerjasama investasi, itu kaitannya untuk menguatkan aset, tapi tidak pada modal. Memang benar Bu Rika, investasi itu tidak bagian modalnya BUMDESA, tetapi hasil dari kerja investasi yang kemudian menjadi laba, yang disebut laba ditahan, itu masuk dalam struktur ekuitas atau modal BUMDESA. Nah, ini memang perlu pelatihan khusus, terutama BUMDESA yang sudah saatnya investasi dengan Bank Indonesia dan apapun. Kalau BUMDESA nggak diakui ketika kerjasama dengan perbankan dan sebagainya, ya sudah, siasat saja, dirikanlah unit usaha PT apa gitu untuk kaitan bisnis tertentu, kemudian dia bisa bankable. Jadi ini siasat uang mengalir dari APBDes ke BUMDESA, BUMDESA mendirikan unit usaha. Tapi saya sarankan 1 atau 2 tahun setelah itu. Kenapa? Kalau enggak nanti BUMDESA jadi cuma aliran cuci uang. Tunggu labanya ada, laba ditahan, barulah bisa dikeluarkan.